Jadi turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun, tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah ini diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada. Nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender, sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada. Nanti kita turunkan. Udah siap-siap, kan pengen melamar, ternyata keduluan orang, gitu kan? Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya nggak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Satu surah dua, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti, supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wad-duha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak?
Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar ya. Baik, kalau Allah menyampaikan, tidak bersumpah pun harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Kalau teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa ya? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan ya atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1,5 jam setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30 ya. 1,5 jam berarti jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk. Jadi syuruk itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari ya, enak nggak ke tubuh kita itu? Nyaman nggak? Jam 8 enak nggak kalau berjemur ya? Jam 9 enak ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu. Di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wal laili idza saja, dan aku bersumpah, al-lail, lail itu apa? Malam. Baik, lail turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu leli, ibu malam-malam ya. Al-lail. Oke. Lail itu malam. Malam gelap nggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu, gelap ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal laili idza saja. Dan malam apabila telah gulita, zaman Nabi kan nggak ada lampu, ya, belum ada PLN, ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar. Biasanya kalau situasi gelap itu mudah nggak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah. Bukan hanya karena nggak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan nggak enak, melangkah susah. Pernah nggak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu seakan-akan makan nggak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya, wal-laili idza saja. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih, seperti merasakan kenikmatan cahaya duha. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan, seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu.